Oke, tadi yang seperti saya bilang, kita mau bahas dua artikel, satu tentang ini ya, tentang manusia baru atau pembaruan nus ini, yang kita sering bahas ya di semester sebelumnya, dan itu sudah ada di buku Spiritual Formation ya. Dan yang kedua nanti kita akan lihat satu tokoh yang penting yang sudah mengerjakan ini, gitu ya. Nah kita mulai. Sebetulnya kita jadi orang Kristen atau pengikut Kristus atau istilahnya jemaat atau kita adalah anggota gereja atau kita adalah gereja ya atau kita katakanlah kita orang percaya, umat beriman, apapun itu istilahnya, sebetulnya siapa kita? Ini mesti jelas dulu. Kita, kalau saya bilang saya adalah orang Kristen, orang percaya, saya pengikut Kristus, saya anggota jemaat, ya. Sebetulnya kita adalah siapa? Kita adalah jawabannya apa nih? Ada yang bisa kasih jawaban dulu nggak? Nah, sebetulnya kalau kita orang Kristen, jadi orang Kristen itu adalah pengikut Kristus. Pengikut Kristus adalah, oh, anggota gereja ini. Oh, orang percaya, orang beriman. Ya kan? Nah, itu kan label atau nama-nama yang menjadi identitas kita. Tapi apa sebetulnya kita ini? Nah, ini yang kita mau bahas ya. Saya kasih judul pembaruan manusia baru. Ya. Nah, orang percaya, ya, orang percaya atau orang beriman, tentu imannya adalah kepada siapa? Kristus. Ini harus jelas. Kita bukan beriman kepada Allah yang lain gitu. Ya, kita nggak beriman kepada dewa tertentu, atau kita nggak beriman kepada kitab suci bahkan. Kita tidak beriman pada tokoh-tokoh agama tertentu. Tapi kita hanya beriman kepada Kristus. Nah, kalau kita beriman kepada Kristus, otomatis kita beriman kepada siapa Kristus itu? Anak Allah. Anak tunggal Allah. Oke, itu mesti pas dulu. Kristus adalah anak tunggal Allah. Nah, kalau kita beriman kepada Kristus yang adalah anak tunggal Allah, dia adalah firman-Nya Allah yang berinkarnasi jadi manusia, diberi nama Yesus Kristus. Nah, kalau dia adalah firman Allah, maka kita juga beriman kepada yang punya firman. Siapa yang punya firman? Yang sumbernya firman? Sang Bapa. Allah yang kita sebut sebagai Bapa. Oke? Nah, kalau kita beriman kepada Sang Bapa, otomatis kepada Sang Anak. Dan kalau kita beriman kepada Sang Bapa, berarti kita juga beriman kepada Roh Kudus. Kenapa? Karena hanya Roh Kuduslah yang tahu, yang mendalami, yang menghidupi Bapa itu. Karena roh, seperti kita punya roh menghidupi tubuh kita. Ya. Nah, jadi kalau kita hanya beriman kepada Kristus, lalu cukup nggak? Enggak, kita harus dibaptis di dalam Dia. Nah, gitu. Seperti yang Yesus katakan, kita harus lahir dari air dan roh. Barulah kita masuk dalam kerajaan Allah. Ya, coba kita buka Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga, baca. Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, dia harus dilahirkan kembali. Itulah yang kita sebut sebagai baptisan. Ya. Lalu Nikodemus jawab, kok bisa dilahirkan lagi? Apakah dia masuk lagi ke dalam rahim ibunya? Yesus menjawab, jika seseorang tidak dilahirkan kembali, nah di sini dia kasih penjelasan. Dilahirkan dari apa? Air dan roh. Dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, jadi iman kita, ya, kita harus bawa itu sampai kita dibaptis, dilahirkan kembali oleh Allah. Dengan apa? Air dan
roh. Air itu alam air baptisan, roh itulah karya Roh Kudus. Ya, yang melahirkan kita kembali. Jadi kalau ibarat kalau kamu lahir kan kamu perlu dipersatukan, dikawinkan. Misalnya ini email Lestania nggak ada kalau nggak ada orang tuanya kawin. Kan kamu nggak tiba-tiba nongol. Ya kan? Ada persatuan benih dari kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Nah, kalau kita juga dikatakan di sini Yesus bilang dilahirkan kembali, ya kan? Ini yang dimengerti oleh Nikodemus bukan dilahirkan kembali seperti masuk ke dalam rahim ibu lahir lagi, enggak. Tapi yang dilahirkan kembali ini adalah kelahiran roh. Nah, kalau secara fisik ya butuh kelahiran kembali itu, kelahiran itu orang tua, laki-laki dan perempuan. Jadi yang gay, yang lesbi, kalau menikah mereka nggak akan punya keturunan. Ya, kalau pasangan sesama jenis itu nikah nggak akan punya keturunan karena nggak bisa. Gitu. Oke. Nah, tapi kalau kelahiran roh itu juga apa? Kelahiran, apakah kita masuk dalam rahim ibu? Enggak. Tapi ini dilahirkan secara roh. Berarti ada peranan Roh Kudus. Ya kan? Nah, tandanya apa? Air tadi, yaitu baptisan. Nah, kok bisa gitu ya? Nah, saudara-saudara lihat nanti di dalam ada artikel lain yang sebenarnya juga bahas ya. Ini kita dilahirkan kembali oleh Allah itu seperti ya penyatuan antara diri kita dengan Allah. Nah, seperti kayak kamu ada tadi orang tuamu bersatu dalam pernikahan. Kita dilahirkan kembali oleh Allah karena kita bersatu dengan Allah di dalam baptisan. Itu, ya. Jadi baptisan itu adalah apa? Kelahiran kembali. Nah, di sini dikatakan iman itu seperti benih. Ya. Lalu ada kasih karunia Allah yang dibawa oleh Roh Kudus, itulah benihnya Allah. Coba kita baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Baca 1 Yohanes 3 ayat 9. Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak terus-menerus berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Nah, lihat dia. Ya, dia lahir dari Allah. Lahir dari Allah ini. Tapi pertanyaannya apakah Allah melahirkan? Nah, tentu bukan secara jasmani, karena Allah itu roh gitu. Ya, lahir dari Allah itu artinya apa? Secara roh. Nah, berarti kalau untuk lahir perlu apa? Benih. Sama kamu lahir perlu benih. Benih dari orang tuamu. Sel sperma dengan sel ovum bersatu. Makanya sesama jenis ovum dengan ovum nggak bisa melahirkan benih. Sperma dengan sperma nggak bisa melahirkan benih. Harus berbeda benih. Nah, sama seperti kita, lahir dari Allah secara roh, harus ada benih dari kita. Ada benih dari Allah. Benih dari kita itu yang disebut dengan iman atau percaya. Oke? Lalu kamu ambil langkah perbuatan untuk dibaptis. Masuk ke dalam air itu. Itu benih dari kita. Benih dari Allah apa? Itulah karya Kristus. Yaitu anugerahnya. Coba kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke atau ini ya. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-16. Dengan inilah kita mengenal kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara seiman kita. Jadi kasih Kristus itu apa? Menyerahkan nyawanya untuk kita, yaitu kematian itu. Ya, itu kasih Allah, kasih Kristus. Nah, benih dari Allah itu adalah kasih Kristus, yaitu kematian Kristus.
yang menyerahkan nyawanya untuk kita. Kemudian itu coba kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat yang kelima. Roma 5 ayat yang kelima. Oke. Pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi kasih Allah itu tadi apa? Kasih Kristus. Ya, kasih Allah itulah kasih Kristus. Mungkin ayatnya kita lihat di 1 Yohanes ini ya. Kita ini ya. Oke. 1 Yohanes 5 ayat 1, coba baca. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Oke. Nah, lalu ada kata lahir dari Allah. Kalau percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Percaya itu artinya apa? Iman kepada Kristus. Berarti kita lahir dari Allah. Ya. Nah, di sini kalau dalam Roma 5 ayat 5 tadi Roh Kudus itu mencurahkan apa? Kasih Allah. Roh Kudus itu mencurahkan apa? Kasih Allah. Nah, kasih Allah itu isinya apa? Pengorbanan Kristus. Kematian Kristus. Darah tadi. Ya. Karena darah itu mengandung kehidupan, ada benihnya. Oke. Nah, itu yang dicurahkan oleh Roh Kudus. Maka kita harus dilahirkan dari Roh. Karena Roh, waktu kita dibaptis dalam air itu, Roh mencurahkan kasih Allah tadi. Nah, dari kita harus apa? Percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Nah, baru kita dilahirkan dari Allah. Jadi percaya kepada kasih Allah, percaya kepada kasih Allah yaitu yang isinya adalah Kristus. Kasih Allah itu isinya apa? Yesus adalah Kristus yang menyerahkan nyawanya. Nah, itu kalau kita percaya, kita punya benih namanya benih iman. Lalu disatukan dengan kasih Allah atau anugerah atau kasih karunia tadi yang dibawa oleh Roh Kudus. Nah, itu terjadi percampuran. Ya, coba kita lihat misalnya dalam Roma pasal yang ke-7 ayat yang ke 11 ya, kalau nggak salah ya. Oke, saya agak lupa tuh ayatnya di mana. Nanti saya kasih tahu ya. Nah, nanti kalian bisa baca tentang ini ya, kelahiran kembali di artikel. Nanti saya share deh ya di grup itu. Oke. Nah, kalau kita dibaptis berarti ini tadi apa? Kita lahir baru. Untuk lahir kita butuh iman dan anugerah. Iman itu dari kita, anugerah kasih Allah tadi, kasih Kristus tadi itu dibawa oleh Roh Kudus, dicurahkan ke dalam hati. Nah, ketika kita sudah dibaptis, maka kita mengenakan apa? Pakaian Kristus. Oke, dalam Galatia 3:27 dikatakan apa? Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Jadi kalau kamu beriman, terus kamu dibaptis, akhirnya sekarang kamu ganti baju. Ya, kamu ganti baju, namanya baju Kristus atau pakaian Kristus. Nah, kalau kamu ganti baju, berarti ini kan baju baru, yaitu pakaian Kristus. Nah, kamu disebut apa? Manusia baru. Ya, manusia baru. Kalau kita baca dalam Kolose 3 ayat 10 itu endusamenoi neon. Ya, mengenakan neon. Neon itu baru, manusia baru. Efesus 4:24
endusas, taiton, kainon, antropon. Kainon itu artinya baru. Antropon manusia baru. Ya. Dan manusia baru itu diperbarui terus-menerus untuk menjadi segambar dengan Kristus atau ikon Kristus. Gitu. Jadi kita jadi pakaiannya nggak cukup gitu. Tapi dalamnya itu juga harus berubah. Ya, sama seperti kamu bisa pakai baju yang bagus-bagus. Tapi belum tentu karaktermu bagus. Banyak itu koruptor-koruptor itu bajunya, pakaiannya bagus-bagus, mewah-mewah. Tapi perbuatannya jahat. Nah, maksud saya. Ya, sama seperti kita. Kita bisa jadi orang Kristen, pakai baju baru, dibaptis, pakaian Kristus, manusia baru. Tapi kalau kita nggak terus diperbarui lagi, kita nggak bisa menjadi segambar dengan Kristus. Paham? Nah, oleh sebab itu, kalau kita sudah jadi manusia baru, ya, maka tugas kita berikutnya apa? Diperbarui terus-menerus menjadi segambar dengan Kristus, ikon Kristus. Yang kita sering sebut, inilah kita mau menjadi seperti Kristus, serupa Kristus, theosis itu. Jadi jangan lupa ya, dalam Kolose 3 ayat 10. Coba baca nih. Anakainomenon is epignosin kaito ekona tu kristaston auton. Ya kan? Nah, dalam Kolose 3 ayat 10, diperbarui, itu ada anakomenon. Terus-menerus. Oke? Untuk menjadi segambar. Is epignosin kata ekona. Nah, itu artinya menjadi segambar. Ya, kristanston auton, segambar dengan dia, yaitu Kristus. Oke? Atau dalam Roma 8 ayat 29, be conformed to the image of his son. Ya, untuk diubah, diperbaharui menjadi segambar anak-anaknya. Atau 1 Yohanes 3 ayat 2, untuk menjadi seperti Kristus. 1 Yohanes 3 ayat 2. Yaitu sampai rupa ini ya, morfe Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Yaitu Galatia 4 ayat 19. Oke, Galatia 4 ayat 19 itu dikatakan aki morpho Kristos en umil. Artinya sampai Kristus dibentuk di dalam kamu. Nah, itu tugas kita. Jadi kalau kamu sudah jadi manusia baru, ya, sudah mengenakan pakaian Kristus, maka tugas kita berikutnya adalah menjadi segambar dengan Kristus atau menjadi serupa morfe dengan Kristus. Nah, itu yang Alkitab ajarkan. Ya, ringkasnya, pakaian Kristus atau manusia baru itu sedang mengalami pembaruan sampai pada akhirnya menjadi segambar dan serupa Kristus, baik secara jiwa dan tubuh. Jiwa kita akan mengalami pendewasaan di dalam Kristus, bukan lagi bayi atau anak kecil, seperti yang ditulis Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Misalnya dalam Korintus itu 1 Korintus 13 ayat 11 itu, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, tentu yang dimaksud kanak-kanak di sini kan Paulus bukan jadi anak kecil lagi. Tapi apa? Rohnya yang bertumbuh dewasa. Oke? Nah, jadi kalau kita jadi manusia baru mengenai pakaian Kristus, kita harus diubah menjadi serupa dengan Kristus. Baik secara jiwa dan tubuh. Nah, tubuh tambah dewasa pasti kalian. Ya, tambah tua terus kita bisa tambah dewasa terus kita mati gitu. Tapi jiwa belum tentu tambah dewasa. Tubuh jasmani iya, tapi jiwa juga harus bertambah dewasa. Seperti Paulus bilang, ya, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Nah, itu artinya pertumbuhan secara jiwani. Ya, dan juga kepada gereja di Efesus dia ngomong begini.
Efesus 4 ayat 13 ya. Coba baca. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Oke. Nah, sampai kita mencapai kepenuhan sesuai dengan tingkat Kristus, kedewasaan penuh. Ya, bukan lagi anak kecil atau bayi. Ya, jiwa kita mengalami pertumbuhan ke arah Kristus. Efesus 4 ayat 15. Dan tubuh pada saat hari Kristus dinyatakan kelak akan dimuliakan dan mengenakan tubuh kemuliaan seperti tubuh Kristus. Jadi, Pak, kalau tubuh tadi dikatakan Bapak tambah besar, tambah dewasa, tambah tua, terus mati. Loh, berarti nggak sempurna dong kalau mati. Nah, padahal kalau menjadi serupa dengan Kristus itu kan kekal, ya kan? Kita memperoleh hidup kekal. Nah, tubuh kita nanti akan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh Kristus. Seperti tubuh Kristus. Jiwa kita memang di dunia ini kita sedang mendewasakan jiwa kita, tapi tubuh karena proses pertumbuhan alami nanti akhirnya mati, tapi nggak berhenti di situ. Tubuh nanti akan mengenakan tubuh kemuliaan. Ya, coba kita baca Filipi 3 ayat 21. Coba satu orang bacakan. Filipi 3 ayat 21. Filipi 3 ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat melakukan segala sesuatu kepada diri. Iya, itu. Jadi kalau dikatakan di situ mengubah tubuh kita, diubah tubuh kita yang hina, tubuh yang fana tadi, ya, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, jadi manusia baru ini pada akhirnya bukan hanya jiwa aja yang disempurnakan, tapi juga tubuh, ya. Jadi manusia baru ini akan sempurna pada saat Kristus dinyatakan, yaitu jiwa dan tubuh yang segambar dan serupa Kristus. Dan ini artinya kita turut ambil bagian di dalam kodrat ilahi atau mengalami pengilahian teosis seperti yang ditulis oleh Rasul Petrus. Ya, misalnya coba kita baca 2 Petrus 1 ayat 4. 2 Petrus 1 ayat 4. Dengan jalan itu yang telah mengatakan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Iya. Meluput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan. Iya, jadi kita berpartisipasi atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Jadi kalau mengambil bagian dalam kodrat ilahi ya kita jadi ilahi. Artinya jadi ilahi itu ya jadi segambar serupa dengan Kristus, tubuh dan jiwa kita sempurna. Nah, tapi itu dimulai dari langkah awal iman, kemudian kita dibaptis, dan kemudian kita kerjakan pembaruan itu sampai segambar dan serupa dengan Kristus. Yang sering kali saya ngomong, ya kita harus jalani namanya askese, kita harus jalani namanya kebajikan, purification, ya kan? Nah, itu harus dikerjakan. Oke. Nah, sekarang gimana ini kita mengerjakan kalau kita udah dibaptis jadi manusia baru, memiliki pakaian Kristus, atau tadi saya bilang di awal, kita adalah orang Kristen. Nah, orang Kristen itu berarti siapa? Orang percaya itu siapa? Pengikut Kristus itu siapa? Orang percaya itu siapa? Pengikut Kristus itu siapa? Kalau kamu muter-muter gitu aja kan bego kan? Apa? Dia adalah mengalami kehidupan baru. Terus tadi menjadi manusia baru. Terus manusia baru itu berarti dia memakai pakaian Kristus. Pakaian Kristus itu artinya identitasmu udah berubah. Bukan pakaian yang lama, tapi pakaian yang baru. Kayak kamu tahun baru pakai baju baru kan? Gitu. Tapi walaupun udah pakai baju baru, dilihat baru, jadi Allah tuh lihat kamu tuh, oh karena kamu sudah pakaian Kristus, dia lihat kamu tuh Kristus kecil gitu. Karena pakaiannya.
Sama kayak kamu pakai baju presiden atau baju raja, kamu jadi raja kan, gitu, ya kan? Nah, tapi lihat, oh ini jadi raja nih. Tapi pakaian aja nggak cukup. Pakaian itu harus meresap. Kalau kamu jadi pakaian Kristus, ya perbuatanmu harus seperti Kristus. Jangan pakaian seperti raja, tapi tingkah lakunya bukan seperti raja. Jadi nggak sesuai gitu loh, ya. Nah, pakaianmu misalnya mahasiswa, tapi tingkah lakumu kayak anak kecil, rengek-rengek, nangis-nangis, dimarahin, nggak mau makan 2 hari, misalnya gitu. Ya, nah itu kayak anak kecil. Kata Rasul Paulus 1 Korintus 3 itu tadi apa? Orang Kristen itu sudah meninggalkan sifat kanak-kanak. Jadi harus sesuai. Kalau pakaian Kristus adalah pakaian penderitaan, ya kita juga harus menderita. Kalau pakaian Kristus itu memikul salib, ya memikul salib. Kalau pakaian Kristus itu dia bilang dia harus mengasihi, ya kita harus mengasihi, ya gitu. Jadi sesuai dengan pakaiannya. Itulah sebabnya kalau saya tanya kamu tuh siapa? Saya adalah manusia baru yang terus diperbaharui. Sampai kapan? Kamu diperbaharui sampai kapan? Sampai segambar dan serupa dengan Kristus. Jadi kalau saya tanya, kamu siapa? Orang percaya, orang beriman, orang Kristen, mengikut Kristus. Lalu siapa kamu? Saya adalah manusia baru yang memakai pakaian Kristus, yang sekarang sedang terus diperbarui sampai segambar serupa Kristus. Itu maksudnya apa? Sampai saya mengalami apa? Sampai saya mengalami apa? Teosis atau ambil bagian dalam kodrat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 4. Ya. Jadi kalau saya tanya, Sarfat, kamu siapa? Saya bernama Sarfat, asal dari Nias. Itu doang. Nah, kamu iya betul. Tapi kamu belajar di sini, kamu jadi dapat lagi. Ternyata kamu tuh siapa? Kamu siapa? Manusia baru. Ya kan? Benar. Nah, kalau kamu jelas ada, saya dikatakan kalau manusia baru itu kainon antropos ya, kainos antropos, kainon antropon itu kan akusatifnya. Kainos antropos kainos itu manusia baru yang mau menjadi serupa dengan Kristus. Oke. Coba baca Arvin. Pembaruan manusia baru. Pembaruan manusia baru. Selanjutnya, jika teosis menjadi tujuan akhir dari manusia baru ini, maka proses menuju ke sana dalam proses diperbarui atau Kolose pasal 3 ayat 10 dalam bentuk pasal artinya Allah yang mengerjakan pembaruan tersebut. Filipi pasal 2 ayat 13. Namun kita diajak untuk bersinergi dengannya seperti yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada gereja di Korintus. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Dan karena kami adalah kamu sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Nah, baca Yunaninya. Teu. Gar. Esmen. Sunergoi. Teu. Geogrion. Teu. Dome. Oikodome. Dome. ST. 1 Korintus pasal 3 ayat 9. Kita adalah sunergoi, Theo yang bekerja sama atau sinergi dengannya sehingga ada pertumbuhan untuk menjadi sempurna seperti Kristus atau teosis. Nah, ngerti nggak ini maksudnya? Jadi kalau mengerjakan, kan tugas kita
bukan hanya jadi orang Kristen. Tujuannya bukan itu. Bukan jadi hanya sekedar, oh saya jadi manusia baru. Tapi ada tugas lagi, yaitu mencapai tujuan akhir dari manusia baru itu. Apa itu? Teosis. Nah, untuk itu, kita harus apa? Menuju ke proses namanya diperbaharui. Bahasa Yunaninya apa nih? Anakoinumen. Artinya diperbaharui. Nah, diperbaharui ini bentuknya kata kerjanya pasif. Nah, ini ya pasif itu berarti apa? Allah yang mengerjakan. Allah yang bisa mengubah kamu. Paham? Makanya bentuknya pasif. Oke, coba kita baca ya. Filipi 2 ayat 13. Ayo. Karena Allah yang mengerjakan dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan yang kebenaran. Iya. Jadi Allah yang bekerja di dalam kamu. Nah, nanti saya kalau Filipi 2:13 itu ada pembahasan lagi khusus ya. Oke, nah kita nggak bahas lagi. Nah, di sini maksudnya waktu kita mau mencapai teosis, kita diperbaharui oleh Allah. Nah, masalahnya adalah kalau Allah yang memperbarui kamu, kamu mau nggak? Itu. Yang mengerjakan pembaruan Allah. Allah mau memperbarui kamu. Sama lah. Ya, kayak saya misalnya. Saya mau ngajarin kamu. Kamu mau dipintarkan kan? Berarti harus belajar. Yang ngajar siapa? Saya. Tapi pertanyaannya kamu mau nggak? Nah, belum tentu kan? Nah, sama. Allah mau memperbarui kamu. Iya, kita tahu. Tapi pertanyaannya, mau nggak kamu? Mau. Hah? Beneran mau? Oke. Nah, kalau mau, maka itu disebut kita sedang bekerja sama. Itu. Ya. Jadi nggak bisa hanya bertepuk sebelah tangan. Nggak akan bisa. Karena awalnya mau nih, mau. Tapi kamunya menghindar terus ini. Ya, harus ketemu. Jangan ketemu gitu. Oke. Nah, kalau ketemu, kita mau diajak dan mau bersama-sama, maka kayak Paulus bilang apa? Allah yang memberi pertumbuhan. Tapi tugas kita mau menanam dan menyiram. Gitu. Itu paling jelas contohnya. Ya. Kayak kamu nanam pohon pepaya misalnya. Ya, kamu tugasmu ya nanam aja, siram, rawat. Nanti besok-besoknya kamu lihat loh sudah berbuah. Nah, yang kasih buah itu siapa? Bukan kamu kan? Nah, tapi ada tugas bagianmu. Kalau kamu nggak siram, kamu nggak nanam, ada buah? Nggak ada. Sama. Ya, kalau kamu nggak nanam, Apolos nggak menyiram, ya nggak ada pertumbuhan dari Allah. Jadi lihat, jangan dibalik. Kita yang mau dulu, kita yang mau nanam dulu, kita mau nyiram dulu. Baru nanti Allah kasih pertumbuhan. Gitu. Jangan kamu terbalik. Saya kayak gini, saya kayak gini jadi orang Kristen gitu. Ya, nggak ada pertumbuhannya. Ya karena kamu nggak mengerjakan bagian kamu. Maka Allah nggak memberi pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu hasilnya, prosesnya dari kamu. Yaitu yang namanya bersinergi, bekerja sama. Nah, jadi bersinergi itu artinya apa? Kamu duluan, baru Allah. Jangan kamu balik. Allah dulu dong, baru aku. Ini Allah nggak bekerja kerja ini. Nah, contohnya ya kamu kayak nanam padi misalnya. Mana dulu? Nanam dulu atau berbuah dulu? Nah, berarti kita dulu atau Allah dulu nih? Kita dulu. Karena tugasnya Allah memberi pertumbuhan.
memperbarui, memberi pertumbuhan. Kecuali dibalik. Allah yang suruh nanam, Allah yang suruh nyiram, kita yang kasih pertumbuhan. Bisa nggak? Iya. Kita juga nggak bisa, ya kan? Kita hanya bisanya nanam itu pepaya, nanam itu padi. Lalu tiba-tiba berbuah. Ya kan? Emang kamu bisa tain buah tuh taruh di pohon itu? Nggak bisa juga kan? Nah, jadi kita kerjakan masing-masing bagian kita. Oke? Nah, paling jelasnya kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah bangunan. Boleh? Tentang sinergi. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa sinergi itu yang duluan itu inisiatif. Nah, jadi contohnya pas saya contohnya misalnya saya mengambil duluan, saya menanam dan pertumbuhan itu dari kecil. Nah, setelah saya mengerjakan hal-hal praktisnya, tapi contohnya tidak ada pertumbuhan. Jadi apa? Maksudnya tidak ada pertumbuhan. Oh, nggak ada pertumbuhannya. Dari mana kamu tahu? Gitu-gitu aja ya? Iya. Nggak ada buahnya. Ya berarti Allah nggak kasih pertumbuhan. Padahal maksudnya saya fokus mengerjakan hal-hal yang dia kasih seperti menanam, menyiram, tapi hasilnya nggak ada, pertumbuhannya nggak ada. Wah, kamu meragukan Allah gitu. Ya. Benihnya jelek ya? Atau ada yang salah mungkin? Ya. Misalnya, iya, misalnya kayak padi itu kamu kasihnya kebanyakan, atau siramnya airnya kebanyakan. Oke. Nah, jadi kalau masalah berbuah atau enggak, pastilah ya. Kalau kita tanam itu baik, tanahnya udah pas, pupuknya udah pas, misalnya ya, nggak ada banjir, nggak ada hama, pasti buahnya bagus kan, gitu. Ya, kalau tanya orang petani kan misalnya pasti gitu. Berarti Allah udah pasti memberi pertumbuhan. Nah, kitanya ini harus mengoreksi diri. Kenapa kok nggak ada pertumbuhannya? Jangan-jangan ada yang salah ini dalam prosesnya, gitu. Ya. Nah, kita nggak tahu contohnya misalnya apa misalnya gitu ya. Nah, ini kita makanya nanti dalam prosesnya ya kita perlu spiritual formation, perlu bimbingan, perlu nanti banyak macam itu namanya askesis. Ya, perlu pertobatan atau ada hal-hal yang mestinya harus diperbaiki lagi. Kadang-kadang kita nggak bisa lihat, butuh bimbingan orang lain. Ya, oke, mungkin kasus per kasus itu bisa berbeda, tetapi prinsipnya adalah ya kita harus mulai dulu kerjakan dengan setia, Allah akan memberi pertumbuhan. Ya, nah terus kita lagi lihat di sini. Kalau itu adalah proses sinergi, proses pertumbuhan itu berarti harus bekerja sama. Maksud saya di sini tidak kerja sendiri. Ya, misalnya Alvin, kamu buahnya adalah kepingin misalnya menghasilkan buah, misalnya katakanlah kasih, ya paling basic ya. Saya pingin buah kasih. Nah, untuk kasih itu kan butuh proses gitu. Ya, mau nggak misalnya mulai dari kamu misalnya dari situ mengendalikan diri, ya, apalagi ada takut akan Allah dulu, ya, dan sebagainya. Itu pelajaran-pelajaran seperti itu. Nah, itu mesti ada dulu gitu, ya. Kalau misalnya kasih kan buat kasih itu kan buahnya gitu ya. Oh, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Tapi prosesnya kan nggak segampang. Tapi kita mau coba dulu gitu, walaupun misalnya buahnya belum kelihatan gitu. Ya, kadang-kadang buah itu ya mesti sabar ya. Kalau kamu nanam pepaya, buahnya cepat tumbuh, gitu. Tapi kalau kamu nanam misalnya buah apa itu, durian kan lama, nah, ya. Atau buah apa itu yang lama banget. Nah, ada buahnya cepat, ada yang lama. Sama seperti kayak buah-buah proses pembaruan itu ada yang cepat, iya. Ada yang mungkin kalau menjelang mati baru kamu kelihatan buahnya, gitu. Ya kan?
tapi pasti Allah memberi buah. Nah, yang tadi yang saya maksud itu kita harus hati-hati waktu kita mau mengerjakan ini. Tadi kan saya bilang mungkin ada yang salah. Nah, kita harus ngerti gimana supaya nggak salah nih, Pak. Misalnya kayak kamu mau menanam dan menyiram, merawat tanaman. Kamu kan harus tahu kan cara menanam, benar nggak? Misalnya ya sekarang zaman teknologi ya, misalnya pertanian ada istilah ada pupuk dan sebagainya, ada pupuk organik, ada pupuk kimia, misalnya begitu kan. Tapi kan seorang petani itu harus tahu cara nanam, teori-teori bertanam. Walaupun dia mungkin ya banyak petani nggak belajar kayak di kelas seperti ini, dia otodidak, dia belajar dari. Tapi kan tetap ada pengalaman-pengalaman dia kan. Misalnya kayak musim seperti ini, tanahnya kayak gimana, mungkin harus digemburkan dulu, atau tanahnya mungkin sudah terlalu capek ya kan, harus dibiarin dulu. Atau tanahnya kadar asamnya terlalu tinggi, atau kadar basahnya terlalu tinggi. Kan butuh hal-hal seperti itu, harus tahu pemahaman-pemahaman seperti itu, ya kan? Kalau mau lebih canggih lagi ya harus belajar lagi gitu. Misalnya ada ukuran tingkat kesuburan tanah itu, keasamannya, pupuknya apa yang cocok, ya kan, dengan benih ini. Setiap benih beda-beda, pupuknya juga beda-beda, kan gitu. Misalnya, ya, lihat musimnya, kalau belum merawatnya ya, kalau ada rumput dan sebagainya. Jadi kita harus tahu. Nah, proses kita waktu kita mau dikatakan diperbaharui di sini itu nggak segampang kita ngomong, oh diperbaharui Allah memperbaharui. Kita harus mau mengerjakannya. Tetapi kita harus tahu apa sebetulnya yang sedang terjadi dalam proses pembaharuan itu. Nah, ini yang itulah gunanya kita perlu belajar. Ya. Nah, proses pembaharuan ini ternyata di sini dimulai dari mana? Dari dalam. Ya. Dari dalam, yaitu dari hati. Oke. Berarti kalau misalnya kita mau nggak bersinergi? Mau, jelas sudah mau ini. Sekarang tinggal belajarnya nih. Kecuali nggak mau udah selesai. Tapi kalau mau belum selesai, belajar lagi. Maunya kayak gimana? Misalnya saya ajak, yakin, kamu mau nanam pepaya nggak? Mau. Oke, mau. Tapi belajar kan cara nanamnya gimana? Gitu. Nah, mau nggak kamu menghasilkan buah? Mau. Ya udah sekarang belajar. Nah, belajar ini. Oke, sekarang kita lihat. Ya, coba baca. Sonia. Proses pembaruan ini pada intinya dimulai dari dalam atau dari hati atau batin manusia baru. Mengapa? Sebab kata Yesus, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Iya. Nah, dan pembaruan itu mulai dari mana? Dari dalam. Kenapa dari dalam? Sebab yang keluar dari mulut itu menajiskan. Yang keluar dari seseorang itu menajiskan. Ya, dari dalam itulah yang menentukan. Ya, apakah orang itu najis atau tidak? Ya. Oke, misalnya dalam Markus 7 ayat 20 atau Matius 12 ayat 35. Coba baca. Kita baca Indonesianya. Matius 12 35. Orang yang baik mengeluarkan amal yang baik dari pendudaraannya. Yang baik dari orang yang jahat mengeluarkan amal yang jahat dari pendudaraannya. Ya, perbendaharaannya inilah itu yang kita sebut sebagai hati. Kalau hatimu baik, timbul hal yang baik. Kalau Yesus bilang, hatimu jahat, di situ timbul segala perbuatan jahat. Mulai dari pikiran, persabulan, pencurian, pembunuhan. Karena dari perbendaharaannya. Nah, hati di sini berarti bicara tentang harta karun kamu. Ya. Nah, di situ tersimpan harta bendanya. Harta bendanya ini baik atau jahat? Seperti dalam Matius 12:35 itu. Ya, dikatakan di sini kalau dari perbendaharanya baik mengeluarkan hal-hal yang baik, perbendaharaan yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat. Nah, perbendaharaan itu maksudnya harta karun, yaitu hati. Ya, jadi Pak,
Bukankah saya sudah jadi manusia baru ya, diperbaharui? Berarti hati saya pasti baru dong. Iya, tapi belum proses. Kamu harus keluarkan perbendaharaan yang jahat. Ya, hati itu kayak kalau saya bilang, kita nyimpan harta karun itu di mana? Kalau kamu punya harta banyak, kamu akan simpan di mana? Tempat yang tersembunyi, ya, yang nggak bisa orang lihat, benar nggak? Kan nggak mungkin kamu taruh hartamu di sini orang cuma bisa lihat. Kamu akan taruh di tempat yang tersembunyi, misalnya di tempat yang nggak bisa dilihat orang. Nah, sama hatimu bisa dilihat orang, nggak bisa, hanya kamu yang bisa lihat, hanya Allah dan kamu yang bisa tahu. Allah itu maha tahu, dia bisa tahu hatimu. Dan kamu sendiri yang tahu. Saya, orang lain nggak bisa lihat hatimu. Atau hati saya bisa lihat. Tapi kamu nggak tahu hati saya. Saya juga nggak tahu hatimu. Saja kamu benci saya. Ya kan? Nah, tapi hati ada di tempat yang tersembunyi. Nah, biasanya tempat yang tersembunyi itu, ya, itu sesuatu yang, yaitu ya, gelap, ya, kotor, banyak debu, nah, gitu. Nah, sebab kita nggak mau orang lain tahu, gitu. Nah, jadi dalam hati itulah banyak sebetulnya tersimpan hal-hal yang jahat, yang orang lain nggak tahu, hanya kamu yang tahu. Ya. Nah, jadi kalau itu perbendaharaan kita, ya, maka nanti akan keluar hal-hal yang jahat. Ya, jadi di sini hati atau perbendaharaan atau harta kita itu selalu tersembunyi. Nah, inilah yang kita memang mau kerjakan. Ya. Nah, karena ini adalah hal-hal yang tersembunyi, jadi bisa mengerjakan ini adalah sesuatu yang memang harus dari dorongan dalam diri kita. Nah, tadi sinergi tadi. Ya, karena kamu yang tahu dengan Allah. Orang lain nggak bisa tahu. Oke. Nah, pembaruan apa yang harus terjadi di dalam hati? Nih, ingat ya, pembaruan itu dimulai dari dalam hati. Hati itu adalah pembendaraan. Di dalamnya ya banyak tersimpan hal-hal yang baik maupun hal-hal yang jahat. Gitu. Tersembunyi, rahasia, hanya kamu yang tahu, ya gelap. Nah, ini yang kita mulai harus bersihkan. Sama seperti kayak kalau berarti proses pembaruan di sini ini kayak membersihkan hati. Hal-hal yang jahat itu mesti dibuang. Ya, sama kalau kamu punya harta, kamu sembunyi terus harta itu ya lama-lama berdebu. Kamu harus bersihin. Gitu ya. Mungkin banyak sarang laba-labanya, harus bersihin. Nah, ini yang dimulai dari dalam hati. Coba baca lagi. Pembaruan apa yang harusnya terjadi di dalam hati? Rasul Paulus menuliskan kepada gereja di Roma, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat mendapat mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, jadi kalau mengerjakan pembaruan di dalam hati, berarti mengerjakan pembaruan apa? Pembaruan budi. Ingat ya, ini makin dalam nih. Mana videonya? Nggak ada. Coba pinjam dulu. Nah, ini kan kita baru nih. Oke, lalu harus pembaruan. Pembaruan, ya kan? Pembaruan menjadi serupa dengan Kristus. Ternyata pembaruan ini mulai dalam hati. Dalam hatinya itu apa yang mau diperbarui?
Jadi kan saya bilang, oh ini ada yang baik dan jahat. Walaupun kamu sudah dibaptis, pakaian baru, kan pakaian yang baru, hatimu nggak tahu nih. Hatimu belum tentu baru. Sama bilang. Tadi saya bilang, kamu bisa pakai pakaian raja, tapi tingkah lakumu bukan seorang raja bisa. Ya. Nah, jadi, karena apa? Hatinya ini masih ada yang baik dan jahat. Nah, jahat ini harus dibuang. Ya kan? Nah, Yesus, kalau kamu baik, keluar yang baik. Kalau hatimu jahat, keluar hal yang jahat. Nah, jahat ini harus dibuang. Oke, ini pembaruan hati. Nah, terus lebih dalam lagi, ternyata pembaruan hati itu bicara pembaruan budi. Oke, paham, Wiki? Ya. Nah, pembaruan nus itu di mana ayatnya? Roma 12 ayat 2. Ya, coba baca lagi. Kata budi dalam bahasa aslinya adalah nus dan lebih tepat diterjemahkan sebagai mata hati atau mata tunggal, seperti yang diajarkan oleh Yesus. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Iya. Oke, jadi kalau kita mau memperbarui hati, berarti memperbarui nus. Nah, memperbarui nus itu apa sih? Budi, akal budi, pikiran. Bukan. Ini bukan pikiran biasa. Bukan pikiran kerja otak. Tapi ini adalah masalah hati. Atau lebih tepatnya ini adalah mata hati. Nus itu mata dari hati. Kita punya mata kan? Nah, mata jasmani 2. Tapi nus itu matanya tunggal, matanya 1. Ya, ini mata rohani. Mata jasmani 2, mata rohani 1. Nus inilah yang menjadi inti dari roh kita atau hati kita. Intinya, matanya di situ. Kenapa kok jadi inti atau matanya? Sebab Yesus bilang, mata itu terang tubuh, pelita. Pelita itu maksudnya lampu ya. Terang ya, lampu. Lampu ini pelita. Tubuh, bagi tubuh. Berarti tubuh punya lampu. Seperti kelas ini punya lampu nggak? Punya. Satu, kelas ini jadi terang karena ada lampu. Jadi lampu fungsinya menerangi. Tubuhmu berarti gelap ini sebetulnya. Maka butuh pelita. Seperti kelas ini gelap. Butuh lampu. Kalau terang nggak perlu nyalain gitu. Nah, gelap. Nah, tubuh itu pada dasarnya butuh terang karena gelap. Butuh pelita. Nah, pelita namanya apa? Mata di sini. Nama lampunya apa? Mata. Jadi mata di sini fungsinya apa? Menerangi tubuh. Tubuh ini, tubuh kita ini. Ya. Nah, terus lampu ini, mata ini ada 2 jenis. Ada lampu yang baik, ada lampu yang nggak bagus. Seperti kamu beli lampu, ada lampu yang mahal, bagus, ada lampu yang jelek, pakai seminggu mati, ya kan? Gitu. Tapi ada lampu yang bagus, pakai bertahun-tahun masih bagus. Sama seperti lampu kita, mata kita ada yang baik, Yesus bilang. Kalau lampumu baik, maka tubuhmu terang. Tapi kalau lampumu jahat, tubuhmu gelap. Kalau terang yang ada padamu gelap, lampunya jadi gelap, maka betapa gelapnya kegelapan itu.
Karena tubuh sudah gelap, ditambah gelap lagi, tambah gelap lagi. Ya kan? Nah, gitu. Oke, jadi kembali lagi ke mata tadi. Artinya apa di sini? Terang atau gelapnya tubuh kita ini tergantung apa? Tergantung mata. Nah, mata ini berarti ada di mana dalam? Hah? Lampu kalau mau menerangi ruangan dia harus ada di dalam ruangan. Kamu tahu lampu di luar percuma, ya kan? Jadi mata ini ada di mana? Di dalam tubuh kan? Jadi kalau mata, lampu itu ada di dalam tubuhmu, baru terang itu bisa terpancar keluar. Kalau dia taruh di luar ya percuma. Dia harus taruh di dalam. Paham? Nah, jadi di dalam tubuhmu ada apa? Semacam lampu atau mata. Mata itulah yang kita sebut sebagai mesinnya jadi apa? Lampu. Lampu bagi tubuh. Bisa kelihatan nusnya, lampunya? Enggak. Karena ini tadi bicara tentang apa? Di dalam batin, di dalam hati. Hati itu berarti yang selalu tersembunyi, orang nggak bisa lihat. Jadi lampu nus itu ada di mana? Dalam hati. Ya, makanya ada yang bilang kalau dari dalam hatimu jahat, gelap batu. Karena lampunya padam. Kayak gini ya. Lampunya padam, ruangannya jadi gelap. Nah, gitu. Ya, oke. Kalau hatimu baik, matamu baik, maka teranglah tubuh. Karena lampunya lagi nyala, memancar ke. Oke, itu gambaran supaya kita lebih mudah memahami. Maka Yesus itu pakai istilah mata, istilah tubuh supaya kita gampang ikuti, ya. Oke. Nah, ini yang harus kita perbarui, matanya, lampunya. Lampunya kalau mulai redup-redup, lagi. Kayak HP ya. Mau pakai mulai redup ini. Lampunya udah tinggal 10%, pasti gelap kan layarnya kan. Kamu harus charge lagi. Supaya terang lagi nih handphone. Ya kan? Nah, sama. Hati, lampu, mata, nus, itu bisa terang, bisa gelap. Oke, jadi kalau di sini kamu lihat Matius 6 tadi, matamu baik, terang. Matamu jahat, gelap. Nah, berarti mata ini bisa berubah jadi baik, bisa berubah jadi jahat. Ada dua macam nih. Artinya lampu itu bisa terang banget, tapi lampu itu bisa redup. Nah, ini di sini kita harus paham diri kita itu seperti itu. Ya. Coba baca lagi. Kata mata, oftalmos, berbentuk tunggal dan ini bukan berbicara mata jasmani, melainkan mata rohani atau mata batin yang cuma satu itu. Dan Rasul Paulus sebut sebagai nus. Nus bisa dikatakan sebagai mata ketiga. Kita yang menentukan gelap terang itu. Nus adalah pelita tubuh dan nus ini harus diperbarui terus menerus. Roma 12 ayat 2 sehingga nus ini mengenakan nus Kristus. Nah, nus ini supaya dia jadi pelita tubuh, menerangi tubuh, maka nus itu harus dicas terus. Diperbarui itu kayak simpelnya kayak kita punya handphone baterai. Baterai handphone kita. Kalau mau pakai terus harus apa? Dicas. Nah, itu artinya diperbarui terus. Ya, sampai kamu mengenakan nus Kristus. Coba kita baca 1 Korintus 2 ayat 16. 1 Korintus 2 ayat 16.
Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, kami memiliki nous Christus. Itu bahasa aslinya hemes de nun Christu ecomen. Nun. Ya, kalau nun itu kan akusatifnya ya, datifnya. Jadi kalau jadi nominatif nous, bacanya nous. Nous Christos, ya, nun Christus. Pikiran Kristus itu kurang tepat ya terjemahannya, itu lebih tepat. Kami memiliki apa tadi, terang atau lampu mata Kristus. Jadi kita harus nous kita ini harus diproses sampai memiliki nous Kristus. Nah, oke, 1 Korintus 2 ayat 6. Supaya nous Kristus itu terpancar. Nousnya itu apa ya? Diperbarui sampai kita memiliki nous Kristus. Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Paham? Ya. Orang yang diperbarui itu menjadi manusia baru dan memakai pakai Kristus dan juga segambar dengan Kristus. Nah, jika orang tersebut berbalik arah, Bapak tadi datang tapi malah tidak, terus apakah bisa diperbarui menjadi manusia baru lagi? Ya, kalau Kristus datang yang kali kedua ya udah nggak ada kesempatan. Jadi cuma kehidupan ini yang kita diberi waktu. Tiba-tiba besok kita mati, ya udah nggak ada kesempatan. Siapa tahu di sini tiba-tiba gempa bumi, gunung meletus, ketika disapu sama larva itu gosong, ya, Sofi yang putih jadi hitam. Atau tiba-tiba ada salah bom ya kan, jadi gelap lagi. Atau gunung meletus, ya kapanpun artinya maut bisa datang. Ya, kita nggak ada kesempatan memperbarui lagi. Maka hidup ini ya kita harus kerjakan itu. Ya. Jadi kesempatan cuma hanya dalam hidup ini. Tuhan kasih kita berapa usia sih? Berapa panjang? Kan nggak ada yang tahu. Ya, ada yang ini baru 1 minggu ini kemarin teman saya. Ya mungkin dulu 1 SMA ya. Ya umurnya sekitar saya gitu. Ya tiba-tiba dengar di handphone meninggal. Apa kecelakaan? Ya nggak tahu, mungkin dia ditabrak atau dia nabrak, ya kecelakaan. Anaknya juga ikut. Jadi bapak sama anak dua-duanya meninggal. Ini gitu, padahal anaknya baru mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Ya. Anak perempuan. Nah, kasihan gitu. Jadi kita hidup ini ya full of mystery gitu ya. Apa? Kalau Kristus datang, kita baru mau bertobat udah terlambat. Ya. Udah nggak bisa lagi. Nah, kita udah mati gitu. Tinggal tunggu kebangkitan. Kebangkitan tubuh. Karena tubuh kita mati. Apa yang mau diterangi lagi tubuhnya? Tubuhmu udah mati. Ya kan? Nah, walaupun nous itu nggak pernah mati ya. Nous itu kekal. Karena dari alam. Ya. Orang mati itu bisa nggak mengingat lagi semua kejadian di bumi? Ingat. Makanya ada penghakiman nanti. Loh, padahal otaknya udah di dalam kubur. Kok dia masih bisa ingat?
nusnya tadi, hatinya yang tersimpan itu yang muncul. Jadi nanti dalam penghakiman itu sekejap ya, Allah itu akan tahu semua kondisi kita. Karena dalam hati tadi udah tersimpan. Perbendaharaan itu loh. Itu kan kayak gudang ya, semua tersimpan di situ. Jadi sekejap mata Allah udah tahu kamu layak masuk kerajaan Allah atau enggak. Nah itu penghakiman nanti. Sekejap mata, ya. Nah, tapi tubuh kita kan udah di dalam tanah. Nah itu akan dibangkitkan. Jadi kalau kita udah mati, ayat ini berlaku lagi, Matius 6 ini, udah nggak lagi karena tubuhnya udah mati. Waktu tubuh masih hidup, kamu harus diterangi oleh nus. Jangan tunggu sudah mati, ya udah terlambat. Oke, ya, ya pertanyaan bagus. Ini mengingatkan kita ya bahwa ya kita kerjakannya dalam kehidupan sekarang. Ada pertanyaan lagi dari Bu Kesia mungkin? Ada Bu? Iya. Pak, mata batin. Ini bicara soal mata batin atau nus. Bagaimana dengan orang-orang yang menurut dunia kan bilang, wah dia punya mata batin, gitu. Artinya punya indera keenam kata orang-orang. Itu tuh seperti apa? Gimana yang itu Pak? Ya, yang indera keenam mata batin itu bukan nus yang ini ya. Itu mungkin ada karunia-karunia tertentu dari Allah ya. Misalnya ada yang bisa bernubuat, itu karunia dari Roh Kudus. Ya. Kalau kita bicara dalam konteks ini orang yang sudah percaya ya, jadi misalnya dia bisa menyembuhkan, dia bisa bernubuat, itu masih ada karunia Roh Kudus. Tapi itu bukan mata batin yang dimaksud dengan nus itu. Ya. Itu udah enggak semua orang punya karunia itu ya. Misalnya si A punya karunia bernubuat, tapi si B belum tentu punya kan gitu. Oke. Tapi kalau nus semua orang punya karena semua orang punya mata. Sebab ya semua dikasih tubuh oleh Tuhan dan tubuh itu harus diterangi oleh mata. Ya, maka mata semua orang punya. Ya, nus itu. Kalau indera keenam atau apalah kata-kata yang bisa meramal, bernubuat, itu karunia. Tetapi kalau di luar itu, yaitu dari setan, Bu. Jangan percaya. Gitu, ya. Banyak, misalnya kalau kamu baca ya cerita-cerita saint itu ya, itu kan dia bisa bernubuat kan, dia bakal tahu hari kematiannya kan, itu ada karena karunia dari Roh Kudus dan itu terjadi dan itu bukan untuk kesombongan, ya. Tapi Pak, ada nggak dia bisa nyembuhin loh gini-gini dan ya ada sih ya, Tuhan juga bisa bekerja, tapi hati-hati. Kita harus tahu apakah itu benar dari Allah atau dari setan. Karena setan juga bisa menyamar sebagai malaikat terang. Gitu ya. Ya kan ada anak-anak yang indigo lah, punya indera keenam ya, bisa melihat ini dan itu. Ya. Ada yang misalnya ada yang pernah ngomong sama saya, kamu kalau kehilangan barang atau uang, cari aja sih ini, dia kan tahu ini uangmu ada di mana, karena dia bisa melihat lewat air katanya. Ya itu hati-hati ya, belum tentu itu dari Allah, bisa juga dari saya. Kayak gitu ya Bu, bisa menjawab? Iya Pak, terima kasih. Iya. Iya. Iya, Oke. terima kasih Pak. Iya, kita lanjutkan lagi. Baca lagi, siapa? Sonia. Pembaruan mata batin atau nus. Ia yang telah mengenakan pakaian Kristus atau manusia baru adalah ia yang terus-menerus memperbarui nus di dalam hatinya, sehingga ia juga mengenakan nus Kristus. Nah, itu dia. Tadi kesimpulannya ya. Terus? Dan ini berarti cara dia menggunakan nus atau batinnya adalah dengan berpikir atau proneo
seperti Kristus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Filipi. Let this mind be in you which was also in Christ Jesus. Filipi 2 ayat 5. Oke, kita baca dulu. Ini ayat penting sekali. Filipi 2 ayat 5. Satu orang bacakan. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidup bersama dengan pemikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Iya, hendaklah ya, di situ dikatakan apa? Filipi, kalau Indonesianya diterjemahkan begini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya, menaruh pikiran. Nah, itu artinya gini. Nus kita harus berpikir, nusnya seperti Kristus berpikir. Atau gini, berpikir itu kan bahasa Yunaninya phroneo. Ya. Atau di sini ya, phroneusto. Nah, ini. Tutogar, phroneusto, and humin, hokai, and Christu Yesus. Jadi kita berpikir seperti yang Kristus pikir. Jadi kata pikir itu phroneo. Bahasa Yunaninya ini phroneo, phronesto. Ya. Berpikir, phroneo. Nah, ayat Filipi 25 itu kita disuruh apa? Memperbarui nus itu berarti apa ini sekarang? Supaya kamu punya nus Kristus, berarti kan sasarannya nusnya kan mau jadi nus Kristus kan? Berarti kita harus punya apa? Phroneo seperti Kristus. Nah, ini saya tarik lagi ya, lihat jangan ke sini. Phroneo seperti Kristus. Ayatnya mana? Filipi 2 ayat 5. Nah, ini lebih dalam lagi nih. Ada istilah baru nih. Namanya apa? Phroneo. Ya. Nah, di Filipi 2 ayat 5. Berpikir seperti Kristus berpikir. Ini dia. Sehingga, baca lagi pelan-pelan. Hingga memperbarui manusia baru, berarti memperbarui batin atau hatinya, yaitu memperbarui nusnya supaya memiliki nus Kristus yang kemudian terwujud dengan pola pikir atau phroneus. Nah, itu. Phroneo itu bukan hanya pikiran biasa, tapi orang bilang pola pikir. Nanti pikiran biasa namanya logisme. Tapi kalau phroneo itu pola pikirnya, paradigmanya. Karakternya. Ya. Oke, jadi kita harus punya apa? Phroneo, Kristus. Nah, kamu lihat, memperbarui manusia baru, artinya memperbarui hatinya. Memperbarui hati artinya apa? Memperbarui nusnya. Memperbarui nus artinya apa? Memiliki nus Kristus. Memiliki nus Kristus artinya apa? Punya pola pikir seperti Kristus. Oke? Ini besok saya kasih ujian, bisa jawab ya. Baca lagi. Mata ini diarahkan kepada Kristus atau seperti yang Rasul Paulus tulis, for those who live according to flesh have their minds on the things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Iya. Jadi for those who live according to the flesh, set their minds on the things of the flesh. But those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. Artinya apa sih ini? Sosok bahasa Inggris.
Ya, ayo. Iya, baca dong Roma 8 ayat 5 kan udah ada di Alkitab. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal yang dari daging. Iya. Mereka yang menurut roh memikirkan hal yang dari roh. Nah, itu. Nah, kata memikirkan di sini Roma 8 ya. Coba kita lihat Yunaninya. Pronusin. Ya. Nah, dari kata sama neo. Jadi Paulus pakai kata kerja yang sama, memikirkan. Kalau Indonesia terjemahkannya apa? Memikirkan kan? Kalau memikirkan hal daging, hidup menurut daging, memikirkan hal daging. Hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Oke. Nah, mata ini diarahkan kepada Kristus. Pikiran batin kita, baca lagi. Pikiran batin kita atau proneo diarahkan pada hal-hal dari roh, bukan kepada hal-hal daging yang bertentangan dengan roh. Jika kita hidup menurut daging atau proneo pada hal-hal dari daging, maka kita akan mati, dan sebaliknya jika kita hidup menurut roh atau proneo pada hal-hal dari roh, kita akan hidup. Kita akan hidup. Maka Roma 8:5, kalau proneo Kristus berarti apa? Proneo pada apa? Proneo pada pikiran batin kita, proneo kepada tarik garis lagi. Jadi ini harus bisa ikuti ya. Karena dengan manusia baru, dibaptis, jadi mengenakan Kristus, lalu pembaruan hati, pembaruan nus, punya Kristus. Kristus itu harus punya proneo Kristus. Nah, proneo Kristus artinya apa? Proneo pada hal-hal dari roh. Dan hal-hal roh besar, roh kudus maksudnya. Paham? Nah, pelan-pelan nih bacanya. Ya. Proneo atau tadi ingat ya, proneo itu maksudnya pikiran batin ya. Jadi nus punya pikiran nggak? Punya, namanya apa? Proneo. Jadi produk dari nus itu apa? Produk dari nus itu apa? Proneo. Pola pikir. Kalau Paulus bilang nusnya nus Kristus. Berarti kalau nus Kristus harus proneo pada roh. Nah, itu. Paham? Vicky paham? Kalau Vicky paham berarti aman. Tadi tuh Bapak jelaskan tentang kemarahan. Terus saya mau klarifikasi. Gimana kalau orang itu sebenarnya seperti kalau kami Bapak, kami datang Bapak ini melakukan siapakah orang itu berubah, apakah orang itu bertumbuh dari diri sendiri? Bisa. Yang penting apa ya? Yang penting tadi kayak kamu misalnya lah nanam pepaya. Mungkin kamu nanamnya terpaksa nih. Kamu nyiramnya juga dengan cemberut gitu ya. Aduh capek angkat air ini ya. Tapi kamu siram. Allah kasih pertumbuhan nggak? Terkasih toh. Yang penting kamu kerjakan walaupun dengan terpaksa, dengan mungkin orang bilang wah nggak tulus lah ya, motivasinya nggak baik lah. Oke, coba kita baca Filipi ya. Ini pertanyaan bagus nih, Dewi. Kalian juga bisa ketawa ya.
Tuh, pertanyaannya kayak gini nih. Filipi 1. Ini yang Paulus ceritakan ya. Filipi 1 ayat yang ke 15 lah, Wiki baca coba. Bawa Alkitab atau siapa yang bawa? Ya, baca. Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Terus 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Terus Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam kerja. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Terus Tentang hal itu aku bersukacita dan aku tetap bersukacita. nah, gitu. Jadi Paulus ambil contoh misalnya ada orang yang memberitakan Injil karena nggak maksud baik. Mungkin kayak Wiki lah. Dia mungkin di sini ngerjain nggak maksudnya sebetulnya ya karena takut aja sama dosen, ya kan? Tapi kalau nggak ada dosen ya dia bablas ya kan. Maksudnya nggak baik mungkin. Paulus bilang mau maksud baik, mau tidak baik, yang penting Kristus diberitakan. Ya kan? Nah, kalau maksud baik dengan baik kan pekerjaannya sama nggak? Sama, Kristus memberitakan Kristus. Nah, kalau itu terjadi, pemberitaan Kristus terjadi, Paulus bersukacita. Itu artinya apa? Ya, karena Allah tetap bekerja. Sama kayak kita mungkin melakukan hal-hal rohani karena terpaksa gitu ya. Atau kita ingin dianggap baik. Nggak apa-apa, kerjakan aja dulu. Nanti Allah yang akan bekerja untuk memurnikan motivasi kita. Ya kan? Nanti kalau kamu nanti sudah punya nus Kristus, Wiki, kamu berdoanya bukan di sini doang. Ya, kamu berdoanya bukan karena maksud yang kamu bilang itu. Nanti dengan kesadaranmu sendiri. Oke? Ya, yang penting kita kerjakan aja. Bagian kita kerjakan. Sama tadi saya kasih ilustrasi itu. Misalnya kamu ogah-ogahan tuh nyiram tanaman. Ya. Tapi waktu kamu siram dengan ogah-ogahan itu kan tetap tumbuh nggak? Tumbuh karena kamu siram. Jadi tumbuhnya bukan karena motivasinya. Tumbuh karena kamu kerja. Sama kalau kita berdoa, mungkin kalian ngerjakan karena disuruh. Ya, tetapi kerjakan selalu ada hasil. Kecuali kamu nggak kerjakan, yang ada hasil. Sama kayak kamu ngerjakan PR saya, ya ada hasil. Kamu nggak ngerjakan, nol. Kerjakan, ada hasil ya, walaupun itu misalnya tidak dapat nilai yang bagus. Tapi kan ada hasilnya. Itu maksud saya ya. Oke. Bentar ya. Di satu paragraf lagi kita akan selesai. Ini penting ini. Tentang froneo tadi. Kita udah sampai froneo Kristus berarti froneo kepada hal-hal yang dari roh. Kalau froneo kepada hal-hal yang dari roh, maka kita akan ini apa? Hidup. Nah, dalam Roma 8 ayat 13 coba baca. Roma 8 ayat 13. Satu orang? Sebab jika kamu hidup dulu lagi, kamu akan mati. Kita oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan terbunuh, kamu akan hidup. Nah, itu. Kalau dikatakan di situ, kalau kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tapi kalau kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuh, kamu akan hidup.
Ya. Jadi kalau phroneo pada hal-hal daging, maka kamu akan mati. Kalau pada roh, hidup. Oke, kita lihat juga Filipi 3 ayat 19. Kita Filipi 3 ayat 19. Tuhan mereka ialah kebiasaan, Tuhan mereka ialah perut mereka, kemuliaan mereka ialah aib mereka, pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Iya. Jadi kalau Filipi 3 ayat 19 itu phroneo mereka binasa pada hal-hal dunia. Lawannya apa itu? Phroneo pada hal-hal dari roh, lawannya apa? Dan atau apa tadi? Filipi 3 ayat 19 mengatakan sorry 3 19 enggak, ayat Yunaninya nih saya perlu lihat. Kesudahan mereka kebiasaan Tuhan mereka ya perut mereka pikiran mereka semata perkara duniawi. Itu bahasa Yunaninya itu adalah epigeia phronetes. Ya, kata phronuntes juga. Jadi hal ya. Jadi daging dunia itu maksudnya yang bertentangan dengan alam atau yang bertentangan dengan perintah Allah. Ini maksudnya. Jadi kata daging itu jangan kamu artikan daging ini, tapi daging di sini maksudnya apa? Hal-hal yang bertentangan dengan Roh Kudus atau Allah. Oke? Ya. Nah, ini. Oke, sekarang baca lagi. Sebab phroneo pada hal-hal daging mendapatkan pola daging, phroneo sarkos, phronemates sarkos yang adalah maut atau thanatos nomor 8. Nah, dan phroneo pada hal-hal roh mendatangkan pola pikir rohani, phronematos yang adalah kehidupan dan sejahtera. Nomor 8 ayat 6. Phronematos berarti juga phroneo pada hal-hal yang di atas di mana Kristus berada duduk di sebelah kanan Allah, bukan pada hal-hal di dunia, di bumi atau dunia yang mendatangkan kebinasaan. Kolose 3 ayat 1 sampai 2, Filipi 3 ayat 1. Jadi kalau kita phroneo pada hal-hal dari roh mendatangkan hidup, maka ini akan lama-lama menghasilkan apa? Phronema. Phronema itu kata bendanya, phroneo kata kerjanya. Ya, jadi kalau nous punya phroneo berarti berpikir. Pada hal-hal roh lama-lama terbentuk jadi phronema. Terbentuk jadi apa? Pola pikir rohani namanya. Jadi kalau phroneo pelan-pelan ya baca ya. Phroneo pada hal-hal daging menghasilkan phronema sarkos. Jadi kalau ini daging menghasilkan apa? Phronema sarkos. Kalau ini menghasilkan apa? Phronema pneumatos. P-nya nggak usah dibaca ya. Pneumatos. Oke, apa namanya? Phronema pneumatos. Phronema pneumatos artinya apa? Pola pikir rohani yang adalah kehidupan dan damai sejahtera. Kalau phronema sarkos adalah maut, ya kan? Atau hal-hal yang bertentangan dengan roh. Nah, kemudian phronema pneumatos itu juga berarti apa? Phronema pada hal-hal yang di atas. Ya, baca Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Kolose 3 ayat 1 dan 2, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, adalah perkara yang di atas, di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, kata pikirkan itu juga pakai kata phronema atau phroneo. Berarti kalau saya tanya, phronema pneumatos itulah nous Kristus. Berarti juga memikirkan hal-hal yang di atas. Bukan ngelamun ya.
Kan ada yang suka melamun. Hal-hal di atas yang dimana Kristus ada, ya berarti sama, berpikir tentang Kristus. Itulah sebabnya kenapa Pak kok diajarin Jesus Prayer, supaya kamu berpikir tentang Kristus, supaya pikiranmu terus diperbarui oleh Kristus. Nah, itu salah satu kenapa Jesus Prayer. Karena kita diajak di sini pronema pada hal-hal di atas, di mana Kristus berada. Hal di atasnya bukan melamunnya kayak di awan-awan cari apa gitu, tapi berpikir yang di atas di mana Kristus ada. Oke. Nah, kalau kita baca lagi Filipi 3 ayat 19 tadi, bukan pada hal-hal di bumi atau dunia yang mendatangkan kebinasan. Oke, sampai di sini dulu. Jadi kita lanjut lagi, apa artinya phronema pneumatos dan phronema sarkos. Tapi ini istilah-istilah mesti paham ya. Ada istilah hati, nous, phroneo, phronema, phroneo sarkos, phronema sarkos, dan phronema pneumatos. Phronema pneumatos artinya apa? Pola pikir roh. Phronema sarkos, pola pikir dan ini kalau dijelasin terus bisa sampai malam. Oke, mari kita selesai ya, kita berdoa. Minta Bu Keisha doa buat kita. Baik, Pak. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Baik, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur Tuhan kalau kami sudah mengikuti materi hari ini. Kami berdoa khusus untuk Pak Hendik dan keluarga, istri, anak-anak juga Tuhan. Dan biarlah kasih karunia-Mu turun atasnya Tuhan pagi dimanapun beliau berada dengan lebih dahsyat lagi. Hamba juga berdoa bagi teman-teman yang ada di STT Soteria, kiranya juga Tuhan berikan kekuatan, semangat dalam setiap mengikuti mata kuliah. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya karena Engkaulah Tuhan kami bisa kuat, kami bisa terus berjuang dalam kehidupan kami masing-masing Bapak. Kami percaya dan kami yakin karena Tuhan Yesus ada bersama dengan kami dalam hidup ini, sehingga kami bisa melewati semua hal yang terjadi dalam hidup ini. Ajari kami terus Tuhan untuk memiliki kerendahan hati. Ajari kami Tuhan selalu bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Makasih Ibu ya. Ya, Tuhan berkati semuanya. Ya. Kata